kita harus terus yakin bahwa kita akan bisa mengikuti kontestasi ini dan kita akan memenangkan kontestasi ini. Kita jangan terpengaruh oleh provokasi-provokasi, oleh konspirasi-konspirasi. Jangan mengganggu pikiran kita. Jangan terlalu jauh kita berpikir soal Partai Demokrat, soal PKS, gitu kan, soal Nasdem nanti akan berubah. Kita jangan terlalu jauh berpikir itu. Yakinlah bahwa itu sudah ada yang ngurus, gitu ya. Yakinlah bahwa itu tidak akan terjadi perubahan. Bahwa 3 partai itu, dan bahkan Mas Anies juga bilang bahwa akan tambah 1 partai yang akan mendukung Mas Anies nanti di Pilpres 2024. Ini orang memprovokasi atau tanya gitu kepada kita, tentu kepada Pak Tris juga sering. Mengapa Mas Anies tidak komentar terhadap misalnya 349 triliun 18 itu, kemudian kepada masalah Israel, kemudian ada beberapa hal yang dianggap itu masalah nasional, beliau tidak reaktif lah ya. Itu kira-kira gimana? Ya gini, jadi kan ini kan kontestasi, ini kan pesta politik ya. Jadi harus sangat hati-hati untuk merespon apapun yang ada gitu, karena itu kemudian akan punya implikasi terhadap elektoral. Ya, apalagi kan kemarin kita masih berupaya bagaimana para pendukung Pak Jokowi juga akan pindah ke kita, akan terjadi migrasi ke kita, gitu ya. Tapi menurut saya ke depan Mas Anies pasti akan berkomentar lah, pasti akan merespon. Karena apa? Karena positioningnya akan semakin jelas, betul. Gitu. Jadi kalau kemarin kan belum jelas, kemarin kan masih ada di gray area, ya kan? Kalau sekarang kan clear bahwa Pak Jokowi kayaknya Pak Ganjar, kan gitu ya? Kan begitu. Mungkin pemain cadangannya Pak Prabowo, kan begitu. Nah, Mas Anies jangan lagi berharap itu, kan gitu. Karena apa? Karena yang menginginkan Mas Anies jadi presiden adalah orang-orang yang ingin agar terjadi perubahan fundamental di Indonesia, gitu loh. Jadi tidak lagi Mas Anies berada pada wilayah gray area tadi, tapi harus sudah ada di wilayah yang clear, kan gitu ya. Kan selalu saja kalau kita lihat gini, kalau menurut saya sebetulnya terlalu spekulasi ketika misalnya Pak Ganjar mengidentikan dengan Pak Jokowi misalnya. Menurut saya itu nggak terlalu tepat dia mengambil posisi itu. Karena apa? Karena dalam sejarah demokrasi, belajarlah kita dari guru demokrasi kita kan Amerika kan selalu dalam 10 tahun pasti terjadi perubahan. Bahkan kemarin dalam 5 tahun terjadi berubah, iya kan? Trump hanya memimpin 5 tahun saja. Setelah itu kalah sama Biden. Partai Republik juga kalah sama Demokrat, kan begitu. Artinya ketika memang sangat tidak berkualitas, dalam 5 tahun saja sudah ganti. Tapi dalam 10 tahun pasti, Pak, hampir pasti itu. Gitu. Jadi saya melihatnya ini justru keuntungan. Gitu. Ketika Mas Anies berada dalam posisi sebagai antitesanya, sekarang kita udah bicara antitesa. Gitu. Justru sekarang jargon yang diangkat adalah perubahan untuk persatuan, menurut saya sudah bagus. Gitu. Bahwa memang itulah yang diinginkan oleh para pendukung Mas Anies, bahwa ingin terjadi perubahan. Gitu. Kalau cuma begitu-gitu aja, buat apa ada Pilpres? Buat apa ada pesta demokrasi? Kan begitu. Karena apa? Karena kita ingin perubahan. Perubahan itu sudah barang tentu untuk lebih baik, lebih cepat, kan gitu, lebih berkualitas. Gitu. Jadi siapa kira-kira, kalau tentunya kan namanya di lingkungan yang sedang turut memperhatikan perkembangan, siapa yang mempengaruhi sehingga tahu-tahu Jokowi dengan Bu Mega memutuskan Ganjar, atau ada seperti kebanyakan orang ini ada yang menekan dari oligarki begitu? Kalau saya sih nggak terlalu jauh berpikir begitu. Saya melihatnya Bu Mega ini memang dalam tanda kutip melakukan meditasi
gitu. Jadi Meditasi pasti ada pendekatan spiritualitas lah gitu. Bu Mega itu kita harus akui dia anaknya Pak Karno gitu ya. Pasti garis Pak Karno ada di dia gitu untuk menentukan, boleh jadi dia sudah ada kontemplasi yang dalam di samping ya realistis Bu Mega. Bu Mega itu orang yang realistis. Dia kontemplasi gitu ya. Setelah itu juga dia realistis melihat kenyataan bahwa yang bisa diandalkan untuk maju untuk Pilpres 2024 adalah Pak Ganjar dari sana. Baiklah, kalau saya kira artinya seperti saya sampaikan tadi, para pengusung Anies itu senang lah punya lawan Ganjar. Punya lawan seimbang lah. Terakhir Pak Sutrisno, ini terpenting lah, rakyat sudah punya pilihan dan caranya sendiri lah untuk memenangkan perubahan dan perbaikan negeri ini. Tapi penting bagi Pak Sutrisno ini apa yang ingin disampaikan kepada relawan dan pendukung-pendukung internal ya, untuk menjaga supaya tetap fokus ke sini, jangan sampai kepancing nanti tahu-tahu ada yang memberikan komando kalau dicurangi misalnya seperti itu. Apa yang ingin Iya, jadi gini, insya Allah kan tanggal 17 Mei kita melakukan halal bihalal, melakukan sawalan lah ya. Yang insya Allah di situ Mas Anies akan pidato di depan semua relawan seluruh Indonesia secara Zoom. Rencana itu kan lebih dari 5.000 desa atau kelurahan gitu ya yang akan mengikuti halal bihalal itu. Dan di halal bihalal itu nanti akan langsung disampaikan oleh Mas Anies gitu ya. Mas Anies kan selalu bicara soal apa yang harus dilakukan oleh relawan gitu ya. Kita harus terus yakin bahwa kita akan bisa mengikuti kontestasi ini dan kita akan memenangkan kontestasi ini. Kita jangan terpengaruh oleh provokasi-provokasi, oleh konspirasi-konspirasi. Jangan mengganggu pikiran kita. Jangan terlalu jauh kita berpikir soal Partai Demokrat, soal PKS, gitu loh, soal Nasdem nanti akan berubah. Kita jangan terlalu jauh berpikir itu. Yakinlah bahwa itu sudah ada yang ngurus, gitu ya. Yakinlah bahwa itu tidak akan terjadi perubahan. Bahwa 3 partai itu, dan bahkan Mas Anies juga bilang bahwa akan tambah 1 partai yang akan mendukung Mas Anies nanti di Pilpres 2024. Makanya sekarang konsolidasi terus, rapatkan ya barisan kita di keluarga-keluarga ya, itu kemudian diyakinkan, beranikan diri, sudah mulai pakai baju kayak saya begitu. Jadi jangan dukung Mas Anies tapi takut-takut. Jangan dukung Mas Anies ngomong aja nggak berani gitu ya. Kan banyak di kita itu safety player gitu. Banyak orang mau mendukung tapi takut dengan resiko gitu. Jadi jangan takut dengan resiko. Insya Allah kalau kita mendukung Mas Anies jadi presiden, Indonesia akan lebih baik, Indonesia akan lebih sejahtera gitu. Karena apa? Karena Mas Anies sudah buktikan dengan track record dia memimpin Jakarta gitu. Suasana kebatinan masyarakat akan semakin baik. Hubungan antar masyarakat, antar warga, antar umat beragama akan semakin bagus. Gitu. Menurut saya kan kelemahan dari kepemimpinan sekarang kan soal itu. Kohesivitas sosial tuh nggak terlalu terbangun gitu. Gitu. Ada kecurigaan gitu antara kelompok A, kelompok B. Next kalau Mas Anies jadi presiden itu tidak ada lagi. Itu yang harus dipertahankan ya. Yang selama ini dikenal masyarakat terhadap Bapak Anies itu humanisnya itu ya. Jadi kesejahteraan itu kan bukan hanya lahiriah, tapi juga batiniah. Dan bahkan batiniah itu jauh lebih besar Pak. Gitu. Jadi ketika rakyat Indonesia itu punya kesejahteraan batin yang cukup kuat ya, maka kadang-kadang hal-hal yang material itu terlupakan. Gitu. Ketika orang happy, ketika orang bahagia, ketika orang beragama itu damai gitu ya. Gitu, ketika kebebasan itu dibuka seluas-luasnya dengan batasan-batasan tertentu gitu ya, itu kemudian membuat orang merasa semakin damai tinggal di negara Indonesia. Diperkirakan tanggal 17 Mei itu halal bihalal di indoor atau outdoor, berapa jumlah yang diharapkan untuk hadir? Iya, insya Allah minimal banget ada 5.000 desa garis miring kelurahan. Itu memang inisiatif dari warga. Gitu. Sekarang kalau nggak salah yang udah daftar udah hampir 4.000. Gitu ya.
Jadi nanti seluruh Indonesia, dan sekarang juga saya umumkan, jadi kalau ada masyarakat Indonesia yang ingin melakukan halal bihalal dengan Mas Anies gitu ya, adakan saja di rumah gitu, ada 20 orang, 30 orang, nanti live. Gitu. Nanti live di situ, dan disitulah Mas Anies akan menyapa semua warga yang ikut dalam halal bihalal tersebut. Baik, Pak Sutrisno. Jadi intinya biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja. Setelah diumumkan Ganjar menjadi capres, justru kita yang kelihatan panik justru pas senang gitu ya. Itu salah kalau panik. Kalau saya justru saya senang. Gitu. Saya nggak, justru ini sebelum kita close. Saya bilang bahwa kuncinya adalah dicalonkannya Ganjar. Dicalonkannya Ganjar justru membuat saya secara pribadi yakin Pilpres itu ada, gitu ya. Dan nanti pertarungan Pilpres itu semakin berkualitas. Ingat, Ganjar dicalonkan dalam kondisi turun elektabilitasnya gara-gara menolak menolak Olimpiade. Gitu ya, sepak bola itu kan gitu. Jadi kan turun tuh, kalau nggak salah lebih dari 4%. Turun elektabilitas Pak Ganjar itu, bahkan ada pertanyaan jangan-jangan itu barter gitu ya, gitu loh. Jadi maksud saya janganlah kita itu minder gitu dengan ini. Justru kita harus semakin naik dan semakin kuat. Gitu. Baik, pemirsa dan saudara seperjuangan untuk perubahan. Saya tidak perlu menggarisbawahi, tapi intinya dari Pak Sutrisno tadi kita sambut, justru ada kepastian pencalonan Ganjar ini menunjukkan bahwa insya Allah akan terjadi Pilpres yang kita harapkan bersama gitu ya. Dan semoga terjadi perdamaian, betul-betul menjadi pesta rakyat untuk menyambut Indonesia berubah dengan pemimpin yang baru. Saya kira gitu ya. Baik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.